Saya tinggal di Rumbai sekitar 2 tahun, dari tahun 82 sampai 83. 83 saya pindah ke Jalan Durian. Dan di Jalan Durian saya belum bisa aktif dalam lingkungan atau kring karena kesibukan saya dengan pekerjaan saya sebagai guru di sekolah swasta. Baru tahun 2012 saya pensiun dari yayasan. Kemudian mulai tahun 2013 saya mulai aktif di lingkungan di kring, tetapi belum bisa sepenuhnya. Kemudian pada tahun 2014 saya dipilih untuk menjadi ketua kring atau lingkungan Santo Paulus atau kring 1A dari tahun 2014 sampai 2021. Dalam mengurus warga kring banyak sekali suka dukanya, karena keadaan masyarakat itu latar belakangnya berbeda-beda, sehingga saya harus menyesuaikan dengan mereka agar mereka menerima saya untuk membina warga kring Santo Paulus. Suka duka di dalam mengurus lingkungan, sukanya kalau anggota kring yang datang dalam pertemuan itu banyak dan semangat. Kalau ada pertemuan pendalaman iman juga ia semangat, antusias untuk mengerti, maka disitulah saya merasa bahagia, merasa senang. Nah, tetapi keberhasilan itu saya tidak dapat mengukur, karena yang dapat mengukur adalah orang lain, yaitu warga sendiri. Jadi kalau warga itu merasa senang, berarti ada keberhasilan sedikit dalam membina warga itu. Dukanya juga banyak. Kalau kita undang warga untuk pertemuan kring atau pendalaman, ada yang tidak datang. Dan saya tahu mereka itu malas, karena saya lihat pekerjaan mereka tidak ada. Jadi hanya sebagai ibu rumah tangga. Akhirnya saya ambil inisiatif untuk mengunjungi warga kring Santo Paulus. Setiap keluarga saya kunjungi. Dalam kunjungan yang pertama, hasilnya kurang. Kemudian saya tidak putus asa untuk kunjungan 2 bulan sekali ke setiap warga. Baru ada tanggapan dari warga sehingga ia mau
datang untuk pertemuan kering atau untuk doa rosario atau untuk pendalaman iman. Kemudian selain mengurus kering, saya juga masuk menjadi anggota tim katekese. Di dalam tim katekese saya dipercayakan untuk menangani permandian bayi sama Bapak Yesugiana. Dalam menangani permandian bayi, saya senang karena orang tua selalu datang keingintahuan akan mengingat apa yang ia janjikan dalam menerima sakramen perkawinan menjadi ingat kembali. Kemudian dukanya, ibu-ibu atau bapak-bapak itu, apa yang telah saya berikan minggu yang lalu, ada yang tidak ingat sama sekali. Jadi saya katakan, kalau ibu begitu, ibu tidak ada ujian. Jadi ibu datang duduk manis, mendengarkan. Itu salah satu trik saya untuk menarik supaya ia tetap hadir dan tidak takut akan pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan. Dan bahagianya lagi, waktu misa banyak anak-anak yang dibawa ke misa kemudian minta berkat kepada pastor. Jadi jumlah anak setiap hari Minggu itu sekitar 75 orang tua membawa anak bayinya untuk diberkati oleh pastor. Waktu itu belum ada pandemi COVID-19. Ya, di dalam tim katekese saya juga pernah dipercayakan untuk menangani sakramen Krisma. Waktu itu dalam pembelajaran sakramen Krisma cukup banyak, yaitu di atas 20. Sehingga saya bekerja sama dengan tim dalam penanganan masalah Krisma. Nah, dalam menangani sakrisma itu juga ada suka dukanya. Sukanya orang yang datang, teman-teman yang datang semangat. Tetapi dukanya banyak yang tidak datang karena suatu hal, yaitu pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Kemudian saya mengkomunikasikan atau menginformasikan kepada pengurus tim katekese bagaimana untuk menangani itu. Lalu saya diberi jalan keluar. Orang yang nggak datang itu kasih tambahan pelajaran. Itu dalam pelaksanaan pembelajaran sakramen Krisma. Kemudian di paroki saya juga mengikuti kegiatan tim prodiakon, yaitu
Apa yang menjadi motivasi atau kemauan saya berkeinginan untuk melayani sesama dalam bidang prodiakon. Juga karena keterbatasan jumlah pastor, maka saya rela untuk menyumbangkan tenaga yang saya punya untuk membantu sesama. Selama pelayanan dalam bidang prodiakon, saya senang apabila dalam membantu pastor untuk membagikan komuni kepada umat itu berjalan lancar dari awal hingga akhir. Kemudian ada peristiwa yang tidak menyenangkan ketika saya turun mau membagikan komuni, saya terjatuh sehingga hosti yang ada di dalam tempat itu ada sebagian yang tumpah. Dan juga ada warga yang belum menjadi Katolik, lalu ia menerima. Nah, tetapi karena dalam sikapnya untuk menerima komuni itu lain dengan yang lain, akhirnya saya tanya, apakah kamu sudah Katolik? Belum. Maka hosti yang saya berikan tadi, saya ambil kembali. Jadi dengan pengalaman itu saya harus hati-hati dalam membagikan komuni kepada umat. Selanjutnya saya masih juga ambil bagian dalam bidang katekese pendidikan anak sekolah. Saya mulai mengajar di paroki mulai tahun 2018, tahun ajaran 2018-2019. Jadi pada waktu itu saya menangani kelas 7, kelas 9. Di dalam memberikan pelajaran, anak juga semangat, dan saya ingin menyumbangkan tenaga karena saya sebagai guru, maka hanya bisa menyumbangkan tenaga dalam bidang pendidikan. Dan saat ini saya masih juga menangani masalah pendidikan tingkat SMP, kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan tingkat SMA kelas 12. Saya memperhatikan pendidikan sangat penting bagi anak-anak untuk masa depan anak. Jadi masa depan anak tergantung dari hasil pendidikan pada saat ini. Juga tim katekese itu penting untuk perkembangan gereja. Karena saya pandang tanpa katekese maka umat tidak akan bertambah. Dengan demikian maka saya menyumbangkan tenaga saya sesuai dengan basic saya sebagai pensiunan guru.
Demikian pengalaman saya. Terima kasih.